Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat, cayo. Oke. Adik-adik, pagi ini saya ingin mengajak adik-adik untuk belajar matematika. Khususnya ke operasi hitung pada pecahan. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Sabrun, mengajar di SDN 003 Pasir Blengkrong, dan sekarang saya mengajar di kelas 6. Karena itu saya sangat menyarankan untuk pembelajaran ini untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6, karena ini khusus untuk kelas 7. Capek rasanya. Kita semua tahu sekarang kita lagi libur gara-gara satu penyakit wabah yang datang ke Indonesia. Apa itu? Virus corona. Capek banget. Jadi gini, sebelum kita membahas tentang operasi hitung pada pecahan ini, saya ada sedikit yang ingin disampaikan tentang bagaimana kita kiat-kiat menghadapi virus corona. Ya, makanya tetap di rumah. Sekarang perhatikan virus corona sekarang. Kita lihat nih, ada virus macam-macam virusnya. Virus corona tipe A, tipe B, dan kita tidak tahu. Dan virus ini sayangnya tidak terlihat. Bagaimana gejala-gejalanya? Sekarang kita lihat. Gejala klinis atau yang sering ditemukan itu umum sekali, sehingga sangat susah untuk membedakannya dengan penyakit biasa. Contoh yang pertama adalah demam, batuk, pilek, ya, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, rasa letih, lelah, ya. Itu gejalanya. Kalau sudah kita merasakan seperti itu, kita harus hati-hati, harus jaga diri, jaga kesehatan. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang menjadi korban dari virus ini. Bagaimana cara kita mencegahnya? Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kita cara mencegahnya yang pertama adalah sering cuci tangan. Yang kedua, gunakan masker. Karena apa? Virus itu bisa masuk melalui mulut, hidung, ya, itu yang paling cepat. Kemudian hati-hati ketika kita memiliki peliharaan, jangan terlalu dekat atau dipegang-pegang, itu bahaya. Nah, banyak orang mengatakan virus itu banyak berasal dari hewan. Selanjutnya adalah bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Untuk apa? Melaporkan kepada tim medis. Dengan cara bagaimana? Sebelum kita ke sana, kita kabarkan dulu. Nah, biasanya di setiap daerah itu akan ditempel nomor yang dapat dihubungi di bidang kesehatan di daerah itu. Lalu kita minta mereka ketika mengunjungi kita atau sebaliknya kita mengunjungi mereka menggunakan APD agar apabila seandainya kita terjangkit oleh virus tersebut, mereka tidak terkena virus juga. Atau sebaliknya, ada mereka yang terjangkit virus tidak akan kena kita karena mereka sudah memakai APD. Kemudian apalagi untuk pencegahannya? Jangan mengonsumsi daging yang tidak masak. Ya. Kemudian konsumsilah gizi yang seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Apalagi kita sekarang lagi libur di rumah, stay and home. Ya kan? Otomatis pergerakan kita kurang, lemak akan bertambah. Ini tidak hanya untuk anak-anak, juga untuk orang dewasa. Kalau lemak bertambah nanti akan terjadi obesitas. Maka caranya adalah salah satunya dengan konsumsi buah dan sayur. Oke, jelas. Kemudian rajin olahraga. Olahraganya di rumah aja dengan apa? Push up, sit up, dan lain-lain. Oke, sip. Saya rasa cukup pengenalan virus corona. Yang jelas kita harus lebih hati-hati, lebih waspada,
Jangan sampai di sekeliling kita terkena wabah virus corona, apalagi diri. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang pecahan. Kita mulai dengan mengenali jenis-jenis pecahan. Berapa jenis pecahan itu? Nah, kita lihat. Yang pertama, pecahan biasa. Bentuknya seperti apa? Oke. Bentuknya seperti ini. 1/2. Kita sering melihat 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Nah, ciri khas pecahan biasa apa adalah memiliki penyebut dan pembilang, di mana di atas adalah pembilang, di bawah adalah penyebut. Selanjutnya, pecahan campuran. Kedua adalah pecahan campuran. Bagaimana bentuknya? Ini bentuknya. Nah, pecahan campuran itu terdiri dari 3 bilangan, yaitu bukan 3 tetapi 2 bilangan. Yang pertama bilangan asli, yang kedua bilangan pecahan. Misalnya 1, 1/2, 3, 2/4, dan seterusnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal ini bentuknya seperti ini. 0,5, 0,2, 0,3, dan segala jenis bentuk angka yang menggunakan menggunakan koma. Ya. Misalnya 2,5, 3,7, dan seterusnya. Ya. Kita lanjut, dan yang keempat adalah persen. Contohnya adalah seperti ini. 10%. 10% itu adalah bagian dari pecahan. Karena apa? 10% itu artinya sama dengan 10/100. Jelas? Jadi berapa jenis pecahan? Ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Sekarang kita lanjut. Penyederhanaan pecahan. Kita sering mendapatkan beberapa jenis pecahan yang besar. Misalnya 5/4 misalnya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Boleh kita pelajari di sini. Yang pertama, tentukan bentuk paling sederhana dari pecahan berikut. Ada soalnya. Soal A 25/125, soal B 0,25, soal C1 5/15, dan soal D 20%. Bagaimana kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Dalam bentuk pecahan paling sederhana, begini cara. Oke. Yang pertama A. Soalnya tadi 25/125 sama dengan 25/125 sebagi 5 sama dengan 5/25 bagi 5 sama dengan 1. Kok begini? Nih, lihat catatan. Cari pembagi, maka ditemukan 5. Jika di atas pembaginya 5, maka di bawahnya juga harus sama tanpa hasil tersisa. Cari pembaginya. Pembaginya ini bisa berapa aja? Bisa bermacam-macam, tergantung angka di atas dan di bawah ini. Apakah bisa dibagi 2? Misalnya bilangan genap. Bisa dibagi 2, misalnya 10 bagi 2 dapat 5 kan gitu. Nah, kalau ini kebetulan tidak bisa dibagi 2. Kenapa? Karena dia bilangan ganjil. Oh, berarti kalau begitu bisa dibagi 3. Kita lihat, bisa nggak 25 bagi 3? Kita coba dulu, kita hitung. Makanya harus sampai perkalian sehingga untuk membagi juga mudah ya. Jadi 25 bagi 3 ternyata tidak bisa, maka langsung loncat ke bagi 5 ya, bagi 5. Karena di atas sudah bagi 5, maka di bawah juga harus dibagi 5. 25 bagi 5 dapat 5, 125 bagi 5 dapat 25. Ternyata ini belum bentuk paling sederhana. Bentuk paling sederhana macam mana? 5 bagi 5 sama dengan 1, 25 bagi 5 sama dengan 5. Oke, seperti itu ya cara menyederhanakan. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah 0,25 sama dengan. Nah,
Apa yang harus kita lakukan? Sebelum ke arah sini kok bisa 25/100? Oke, kita lihat. Ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ininya dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kalau di belakang koma ini ada satu angka, maka pernya jadi per 10. Tetapi kalau 2 angka, maka jadi per 100. Pak, bagaimana kalau 3 angka? Maka kalau di belakang koma ini 3 angka, maka dia jadi per 1000. Pak, bagaimana kalau dia di depannya itu bukan 0? Misalnya 1,25, maka di atas di sini ditulis 125. Ini kebetulan karena di belakang komanya ada 2 angka, maka dibuatlah per 100. Ya. Dan di atasnya ada 0,25. Nolnya tidak usah ditulis. Setelah jadi seperti ini, baru kita sederhanakan lagi. Bagaimana caranya? Dengan membaginya sama dengan cara yang di atas tadi. Kebetulan ini karena 25, maka ini kita bagi. 25 bagi 5 dapat 5. 100 bagi 5 dapat 20. Ya kan? Kemudian, ini belum selesai karena masih bisa dibagi. 5 bagi 5 dapat 1, 20 bagi 5 dapat 4. Hasil akhirnya adalah ini 1/4. Inilah yang dinamakan dengan bentuk paling sederhana. Bagaimana dengan soal selanjutnya? Kita lihat soal selanjutnya. C. Soalnya adalah 1/5/15. Kok bisa 20/15? Nah, ini yang perlu dipelajari di sini. Ini catatannya. Ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya? Pertama, dengan cara mengalihkan penyebut. Mengalihkan bilangan asli dengan penyebut. Ini bilangan asli, ini penyebut. Ya? Bilangan asli penyebut. Kemudian menambahkannya dengan yang bagian atas, yaitu pembilang. Asli kali penyebut tambah pembilang. Oke, asli kali penyebut tambah pembilang. 1 kali 15 tambah 5, maka hasilnya 20. Ingat, di bawahnya itu tidak berubah atau disebut dengan tetap. Oke. Setelah itu, apa yang dilakukan? Kita sama dengan yang di sebelumnya tadi. Kita sederhanakan. 20 bagi 5 dapat 4. 15 bagi 5 dapat 3. 4/3 ini kita lihat bagian atasnya ternyata lebih besar daripada di bawah. Maka bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Contohnya seperti ini. 4 bagi 3 dapat berapa? Dapat 1. Sisanya berapa? Sisa 1 dibagi 1/3. Oke, kita lanjut sekarang ke soal berikutnya. Oke, 20%. Nah, 20% ini apapun jika di belakangnya persen, maka dia adalah per 100. Bagaimana dengan 40/100? Apa dia bisa dikatakan dengan 40%? Bisa. 50% itu bentuknya seperti apa? 50/100, kebalikan. Kita lihat sama dengan cara yang tadi. Ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 20% diubah menjadi 20/100. Dan kalau tadi dibagi 5, sekarang dibagi 2. Kenapa? Karena di atas genap, di bawah genap. Bisa dilakukan. 20 bagi 2 sama dengan 10. 100 bagi 2 sama dengan 50. Masih bisa disederhanakan. 10 bagi 2 dapat 5. 50 bagi 2 dapat 25. Masih juga bisa disederhanakan. 5 bagi 5 dapat 1. 25 bagi 5 dapat 5. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, ini kalau tadi kita mencoba bagaimana menyederhanakan. Sekarang meningkat ke bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kita lihat. Yang pertama ada soal
Tentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan berikut. Kita lihat soalnya berikut. 15 per 20 ditambah 10 per 20, kemudian 1 per 2 dikurang 10%, 5 per 10 ditambah 7 per 20, 0,5 dikurang 15%. Penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat yang pertama, soal pertama, 15 per 20 tambah 10 per 20. Perlu kita perhatikan ini bawahnya, ini untuk mengerjakan pecahan ya. Pertama yang kita lihat adalah penyebutnya, apakah sudah sama atau belum. Kalau sudah sama ya sudah, kita tinggal jumlahkan yang atas saja. Contoh 15 tambah 10 25, bawahnya tidak usah dirubah, tetap 20. Maka 25 per 20 kita sederhanakan menjadi 25 bagi 20 dapat 1, sisanya 5 per 20. Dan pecahan ini pun bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1, 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4, menjadi 1 per 4. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah 5 per 10 tambah 7 per 20. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada dua angka berbeda untuk penyebut. Oleh karena itu, maka kita rubahlah dulu ya, samakan penyebutnya menggunakan KPK. Bagaimana caranya? 5 per 10 ditambah 7 per 20 sama dengan, ternyata KPK dari 10 dan 20 itu adalah 20. KPK kan sudah dipelajari di kelas 4, di kelas 5 itu sudah dipelajari. Jadi harusnya paham lah untuk mencari KPK. Intinya seperti itu. Jadi KPK dari 10 dan 20 itu adalah 20. Kenapa? Karena 2 kali 10 dapat 20. Nah, pertanyaannya untuk mengisi atas ini, kenapa kok bisa jadi 10 di sini? Padahal kan di sini 5. Oke, sekarang kita dalam proses merubahnya tadi, KPK-nya, pertanyaan berapa kali 10 biar dapat 20? Ternyata 2. 2 inilah yang kita kalikan dengan pembilang. 2 kali 5 adalah 10. Di sini tetap 7. Oke, kenapa 7? Karena berapa kali 20 agar dapat 20? Dapat 1. 1 kali 7, maka tetap 7. Tinggal kita, karena ini sudah sama, tinggal kita jumlahkan. 10 tambah 7 adalah 17. Dan di bawahnya per 20. Masih bisa disederhanakan? Tidak. Kenapa? Karena ini sudah bilangan primer. Ya? Oke, kita lanjut. Soal yang C, 1 per 2 dikurang 10%. Bisa tidak? Bisa. Pertama, kita rubah. Samakan penyebutnya menggunakan KPK. Sama kayak tadi. Kita rubah dulu. Terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa semua. Baru kita rubah nanti ke penyebutnya menggunakan KPK. Contoh, 1 per 2 tidak, karena dia adalah pecahan biasa, tidak perlu kita rubah. Dan sekarang tetap tulis 1 per 2 di sini, tanda kurang, dan 10% inilah yang dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 10 per 100. Sekarang kita lihat bawahnya sama dengan ini tadi. Apabila bawahnya ini beda, maka kita gunakan KPK. Ya. Sekarang kita lihat, ternyata setelah dihitung menggunakan KPK, penyebutnya itu adalah 100. Oke? Setelah itu apa yang kita lakukan? Untuk menentukan 50 ini adalah dengan cara berapa kali 2 biar dapat 100. Ternyata 50. 50 kali 1, 50. Kemudian yang kedua, berapa kali 100 biar dapat 100? Ternyata 1. 1 kali 10, 10. Makanya sekarang karena sudah sama, tinggal kita kurangkan atasnya. Ya. Setelah itu kita sederhanakan, jadilah seperti ini. Misalnya ini 50 kurang 10 sama dengan 40. Sekarang 40 per 100 kita sederhanakan. Bagi 2. 40 bagi 2, 20. 20 bagi 2, 20 bagi 2 dapat 10. 10 bagi 2 dapat, mohon maaf, sampai di sini kita stop dulu. 50 bagi 2 kan 25. Nah, 10 dan 25. Kita lihat di sini. Di sini ada perbedaan. 10 bisa dibagi 2, tapi 25 nggak bisa dibagi 2. Maka kita rubah. 10 tadi naik levelnya ke 10 bagi 5 agar ini bisa dibagi 5. 10 bagi 5 sama dengan 2, 25 bagi 5 dapat 5. Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Lanjut nomor 4. 05
dikurang 15%. Oke, sekarang apa yang dilakukan? Rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, lalu samakan penyebutnya jika berbeda. Kita lihat 0,5 kita rubah menjadi 5/10. Kenapa? Karena ini tadi hanya satu angka di belakang koma. Kurangnya tetap 15%, 15/100. Ya. Sekarang kita lihat penyebutnya berbeda. Maka kita rubah 10 dan 100, penyebutnya ternyata 100, KPK-nya adalah 100. Maka kita hitung berapa kali 10 biar dapat 100. Ternyata 10 kali 5 dapat 50. Berapa kali 100 biar dapat 100? 1 kali 15 maka 15. 50 dikurang 15 sama dengan 35. 35/100. Kita lihat, ini masih bisa disederhanakan. 35 bisa dibagi dengan 5, maka dapat 7. Atau sebaliknya, 35 bagi 7. Ya, 35 bagi 7. Tetapi di bawah nggak bisa dibagi 7. Maka kita gunakan 35 bagi 5 dapat 7, 100 bagi 5 dapat 2. Oke, untuk yang ini jelas ya. Oke, pembahasan terakhir. Operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Kita lihat, tentukan hasil dari perkalian dan pembagian pecahan berikut. Berbeda dengan sebelumnya, penjumlahan dan pengurangan, perkalian ini ada tata caranya. Tata cara yang membedakan itu diutamakan pada jika ada persamaan penyebut atau perbedaan penyebut. Kita lihat. Yang satu, nomor 1, 15 kali 10, 15/20 kali 10/20. Kita lihat langsung. Ini langsung saja kita kalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. 15 kali 10 sama dengan 150. 20 kali 20 sama dengan 4. Oke, tinggal disederhanakan. 150 bagi 2 dapat 75. 100 bagi 2 dapat 200. 75 bagi 5 dapat 15. 200 bagi 5 adalah 4. Masih kita bisa bagi 5, masih bisa disederhanakan. 15 bagi 5 dapat 3. 40 bagi 5 dapat 2. Oke, jelas ya untuk perkalian. Lanjut, pembagian. Bagaimana dengan pembagian? Nah, bagian ini yang harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena di sini ada pembalikan angka. Kita lihat, 15/20 bagi 10/20. Setelah kita untuk mempermudah kita menghitung, maka 15 ini tadi kita kali silang. 15 kali 20, 20 kali 10. 15 kali 20 jadi pembilang, maka 20 kali 10 maka bagi 20. Maka hasilnya seperti ini. 15 kali 20 300, 20 kali 10 200. Kemudian disederhanakan bagi 2, 150 dapat 100. Bagi 2 lagi 75/50. Ini kita bagi berapa? Bagi 3 karena nggak bisa dibagi 2. Bagi 5 kayaknya ya, bagi 5. Bagi 5, 75 bagi 5 dapat 15. Kemudian 50 bagi 5 dapat 10 sama dengan 3/2. Ini karena di atasnya lebih besar dan di bawahnya lebih kecil, maka langsung 3 bagi 2 sama dengan 1/2. Oke, kita lanjut. Selanjutnya 0,5 kali 15%. Apa yang dilakukan? Rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa baru kita hitung. Sama dengan cara di atas ini. Atas kali atas, bawah kali bawah, lalu disederhanakan. Sama dengan ini juga. Atas awal dikali silang, ya. Kemudian penyebut kali pembilang. Oke, dan disederhanakan. Misalnya yang ini karena ada contoh di atas sudah dijelaskan, tidak perlu saya jelaskan. Oke, saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Tiada arang tanpa ada api. Nah, tiadalah keberhasilan tanpa berusaha sendiri. Cayo, semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa subscribe and share di bawah ya, supaya besok-besok videonya nambah lagi.